Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, udah pada order saham IPO apa aja nih? Asli bingung ya untuk alokasi dananya. Banyak banget yang IPO di periode ini. Sebenarnya saya sendiri itu udah gregetan mau bikin konten investasi yang lain. Tapi nggak apa-apa, demi Sobat Maya, saya korbanin dulu waktu tidur dan juga tenaga saya untuk kebut bikin video IPO yang tersisa. At least sebelum masa offering selesai, semua video pembahasan IPO juga udah kelar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan yang memproduksi gas industri. Siapa lagi kalau bukan PT Surya Biru Murni Acetylene. Nah, perusahaan ini nantinya akan listing di bursanya kita dengan kode ticker SBMA. Penasaran dengan prospektus perusahaannya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, PT Surya Biru Murni Acetylene atau nantinya saya sebut dengan SBMA, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia anorganik gas. SBMA sendiri didirikan pada tahun 1980 di Balikpapan. Nah, berikut adalah jejak rekam dari perseroan. Di tahun 1982, SBMA mulai memproduksi gas asetilen, lalu seiring dengan perkembangan waktu, mulai mengembangkan bisnis yaitu gas oksigen. Lalu juga membuka hub dan hingga saat ini telah memiliki workshop pengolahan limbah dan menggunakan sistem manajemen yang terintegrasi. Untuk produk gas industri yang disediakan oleh perseroan antara lain adalah sebagai berikut. Ada asetilen, ada oksigen, ada nitrogen, ada argon, ada karbon dioksida, helium, dan lain sebagainya. SBMA sendiri telah memiliki base customer besar yang berasal dari berbagai jenis usaha. Berikut adalah daftar pelanggan utama SBMA berdasarkan jenis usahanya. Jadi di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya ya, base customer-nya itu udah yang oke-oke banget. Di sini kita bisa lihat kayak nama Adaro, Kideko, Pama Persada, Medco Energi, Trakindo, El Nusa, dan lain sebagainya. Nah, tadi adalah sekilas tentang background-nya SBMA. Sekarang coba kita bedah lebih dalam untuk prospektusnya ya. Nah, jadi rencana untuk jadwal IPO-nya SBMA ini adalah sebagai berikut Sobat Maya. Untuk masa offeringnya itu dari tanggal 19 hingga 23 Agustus 2021. Jadi ini udah lewat, tapi jangan khawatir, karena kita masih bisa ikutan di masa offering. Nah, masa offeringnya itu nanti pada tanggal 2 hingga 6 September 2021. Lalu nanti akan listing di bursa itu pada tanggal 8 September 2021. Nantinya sebesar 29,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya 278 juta lembar saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar 180 hingga 230, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 64 miliar. Nah, bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan pula waran seri 1 dengan rasio 6:1. Artinya seperti ini Sobat Maya. Untuk setiap 6 lot saham yang kita terima, itu kita akan mendapatkan secara gratis 6 lot waran seri 1. Sama seperti GPSO dan juga Oils, waran dari SBMA ini juga adalah waran pendek. Sampai prospektus ini dibuat, exercise price ataupun harga penembusannya itu belum ditentukan. Ya, memang waran ini rasionya kurang menarik ya. Jadi anggap aja ini benar-benar purely bonus, gratisan doang. Oke, kita lanjut. Rencananya, dana IPO ini akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut nih Sobat Maya. Sekitar 50% itu digunakan untuk pembelian lahan seluas 20,5 hektar yang terletak di kota Balikpapan ya. Nah, ini adalah transaksi dari pihak afiliasi, yaitu Bapak Effendi selaku komisaris utama perseroan dengan nilai transaksi sebesar 23 miliar. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 37% akan digunakan perseroan untuk melakukan pengembangan pabrik. Nah, kalau kita lihat di sini ya Sobat Maya, itu kapasitas produksi dengan penjualan itu masih kurang nih untuk kapasitas produksinya. Nah, dengan melihat kondisi tersebut,
Perseroan berencana untuk meningkatkan kapasitas pabrik dengan menambah 3 unit lorry tank, 50 tabung VGL oksigen, dan investasi 5.000 tabung yang akan dibeli dari pihak ketiga. Lalu tujuan yang terakhir adalah sekitar 13% akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Nah, untuk yang tujuan yang pertama, itu agak bikin kurang serk ya. Soalnya Bapak Effendi selaku komisaris utama perseroan adalah sekaligus owner dan juga pengendali dari SBMA ini. Namun setelah saya telusuri lebih dalam, lahan yang akan dibeli ini ternyata tersambung dengan lokasi pabrik perseroan. Sehingga harapannya dapat memperbesar potensi bisnis perseroan terkait dengan pengembangan kapasitas dari pabrik perseroan. Dan juga untuk mendukung perkembangan bisnis perseroan di masa mendatang. Nah, yang sulit untuk kita cari tahu itu adalah nilai wajar dari tanah tersebut ya Sobat Maya ya. Kalau menurut auditor, transaksi yang dilakukan itu sedikit di bawah harga wajar. Jadi sah-sah aja dilakukan untuk perkembangan usaha dari perseroan. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya memang tanah ini akan dipergunakan untuk perluasan pabrik, itu menurut saya oke banget sih. Tapi yang jadi masalah adalah apakah nanti perseroan punya dana untuk memperluas pabrik tersebut. Nah, bagi yang ingin keep saham SBMA ini dalam jangka waktu panjang, jangan lupa untuk selalu update tentang perkembangan usahanya ini ya. Jika nanti tanahnya udah dibeli, perhatikan juga nih apakah tanahnya itu cuma dianggurin atau ternyata akan dipergunakan untuk misalnya perluasan pabrik ataupun pengembangan usaha lainnya. Oke, kita lanjut. Jadi underwriter yang ditunjuk dalam IPO ini adalah KGI Sekuritas Indonesia atau kode brokernya itu HD. Lantas, gimanakah sepak terjang HD ini dalam mengawal saham IPO? Nah, jadi setelah saya telusuri, HD ini ternyata nggak banyak juga mengawal saham IPO ya. Dalam 2 tahun terakhir ini, dia cuma mengawal 2 saham nih Sobat Maya, yaitu Atap dan juga Aman. Oke, jadi coba kita mulai dari lihat historinya Atap dulu nih Sobat Maya. Ternyata Atap ini berhasil arah sampai 3 kali. Harga IPO-nya itu di 100, 3 kali arah itu udah beggar. Jadi pas 3 kali arah itu harganya di 244. Lalu setelah beggar, itu dibawa nyelam sampai di bawah harganya IPO. Lalu coba kita lihat Aman ya. Nah, Aman ini 2 kali arah, lalu dibawa turun sedikit, lalu hingga akhirnya sampai saat ini naik terus-terusan. Nah, harga IPO-nya Aman ini adalah di 110. Jadi, untuk pengalaman ini, dua-duanya di rentang 100 ya. Nah, kita berharap sih nanti SBMA ini juga akan listing di harga di bawah 200 deh. Misalnya 180 atau 190. Tapi nanti coba kita saksikan bareng-bareng ya. Nanti harga finalnya itu di berapa. Nah, untuk IPO-nya SBMA ini, bisa nggak ya kira-kira seperti Aman yang 2 kali arah? Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, dari tahun 2018 hingga 2020, asetnya itu selalu bertumbuh ya. Tapi pertumbuhan ini ternyata lebih didominasi oleh aset tidak lancar. Sementara untuk cash-nya sendiri itu sangat kecil dibandingkan dengan total asetnya. Coba kita lihat di bagian liabilitasnya. Nah, nilai liabilitasnya ini ternyata lumayan besar ya Sobat Maya ya. Ini agak mengkhawatirkan sih. Jangankan punya kas untuk membayar liabilitas jangka pendek, dengan menggunakan seluruh aset lancar pun ternyata belum mampu nih untuk membayar seluruh liabilitas jangka pendeknya. Ini agak mengkhawatirkan ya dari sisi likuiditasnya. Kalau nggak hati-hati, ini cash flow-nya bisa macet, dan tentunya bisa mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Coba kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Jika kita melihat laba dalam 3 tahun terakhir, ternyata agak cenderung stagnan ya Sobat Maya ya. Padahal pendapatan usahanya itu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, ini berarti net profit margin dari SBMA ini juga ternyata nggak gede-gede banget. Kalau misalnya kita lihat dalam 3 tahun ke belakang, itu rata-rata net profit marginnya itu berkisar di angka 7,12%. Lalu pertanyaannya adalah, jika rentang harga IPO-nya SBMA ini adalah 180 hingga 230, apakah valuasi dari SBMA ini menarik? Coba kita bandingkan dengan satu-satunya perusahaan yang menjadi saingannya SBMA di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan Agi? Oke, jadi kita hitung dulu nih PER dan PBV-nya SBMA di tahun 2020.
Nah, setelah kita hitung nih Sobat Maya, ternyata didapatkanlah bahwa PER dari SBMA ini adalah sebesar 28,18 kali. Dan PBV-nya adalah sebesar 0,76 kali. Tapi ingat, ini adalah valuasi di tahun 2020 ya. Untuk tahun 2021 tentunya valuasinya akan berbeda. Nah, kalau kita lihat secara PER, SBMA ini lebih mahal ya daripada AGI ya. Tapi kalau secara PBV, SBMA ini lebih murah. Malahan PBV-nya itu di bawah 1 kali, alias di bawah harga wajar. Yep, sekilas memang terlihat seperti itu. Tapi perlu di take note juga nih Sobat Maya, bahwa PBV-nya SBMA bisa semurah itu karena ada revaluasi aset yang mengakibatkan ekuitas dari SBMA ini meningkat tajam. Oke Sobat Maya, dari tadi udah banyak banget yang kita bahas, sampai juga kita ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, dari sisi kinerja, SBMA ini biasa-biasa aja, cenderung stagnan. Lalu untuk likuiditasnya pun ini agak mengkhawatirkan. Ini menjadi PR yang lumayan penting untuk SBMA nih. Jangan sampai kita profit tapi terganggu sama cash flow-nya. Lalu kesimpulan yang kedua, underwriter-nya adalah KGI Sekuritas Indonesia ataupun HD. Kalau misalnya kita lihat track record-nya, ini lumayan bagus ya. Tapi untuk saham-saham seperti SBMA ini, jangan sampai lengah ya Sobat Maya, tetap pasang trailing stop. Jangan sampai udah cuan banyak, terus terlena, sampai akhirnya tuh dibanting ke ARB, terus di bawah ARB terus-terusan nggak bisa keluar sampai di bawah harga IPO. Be aware. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah bersamaan dengan IPO ini, akan diterbitkan pula waran seri 1. Nah, rasio ini kurang menarik ya, anggap aja ini pemanis doang lah. Nah, kesimpulan yang terakhir nih Sobat Maya. Saya sendiri tetap akan membeli saham SBMA ini. Tentu saja karena potensi rewardnya itu lebih besar daripada resikonya. Worst case-nya, ini nanti minus 7%, dan tentunya saya udah siap dengan hal itu. Lalu, ini kan harga penawarannya itu antara 180 sampai 230 ya. Nanti kita akan lihat, bukan kita sih, maksudnya saya akan lihat apakah nanti di harga finalnya itu dia di bawah 200 atau di atas 200. Kalau misalnya harga finalnya itu di bawah 200, saya akan ambil lebih banyak porsinya untuk SBMA ini. Kenapa? Karena arahnya nanti bisa hingga 35%. Jadi upside-nya itu lebih besar ya. Kalau harga finalnya di atas 200, ya saya tetap akan beli, cuma porsinya itu lebih kecil. Ingat ya Sobat Maya ya, ini kita hanya kejar momentum jangka pendek. Kalau udah cuan, jangan lupa dibungkus. Sedikit demi sedikit, lama-lama tuh jadi banyak juga loh. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saya tentang IPO SBMA. Semoga video pembahasan ini dapat berguna bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah Sobat Maya mau membeli saham SBMA ini atau enggak? Bagi saya sendiri, saham SBMA ini lumayan menarik ya untuk momentum jangka pendek. Nah Sobat Maya, demikian video saya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.